Halo YouTuber, oke di sini siapa nih yang masih bingung cara menentukan topik yang akan dibahas oleh channel kalian? Kemudian siapa yang mau tahu juga cara agar video kita tuh banyak ditonton? Kemudian bagaimana sih caranya agar video yang kita upload ke YouTube itu bisa direkomendasikan oleh YouTube ke banyak orang? Dan bagaimana sih caranya kita tuh mengetahui channel kita tuh akan sukses atau tidak? Hal pertama mungkin yang masih jadi kendala bagi para YouTuber pemula itu apa? Menentukan ide topik yang akan dia bahas di channelnya masing-masing. Nah, di sini saya tuh akan sedikit memberikan sedikit informasi terkait channel-channel pun tips-tips ataupun beberapa ide konten yang mungkin bisa kalian bahas yang memang belum menentukan topiknya. Salah satunya apa? Kalian tuh bisa buat channel tutorial. Itu bebas kalian bentuknya tutorial apa saja. Yang penting dalam video kalian tuh bahas tentang tutorial. Kenapa? Yang namanya tutorial itu pasti akan ditonton sampai selesai. Kenapa? Kalau dia nggak nonton sampai selesai, dia tuh tidak akan tahu cara bagaimana menggunakan ataupun bagaimana cara menjadi ataupun bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi. Contohnya mungkin cara membuat thumbnail, cara membuat channel YouTube ataupun cara menggunakan handphone, cara menggunakan itu banyak sekali channel-channel yang memang berhubungan dengan tutorial. Karena kebanyakan orang pergi ke YouTube tuh selain mencari hiburan ataupun karena memang boring dengan kegiatannya, karena sudah capek bekerja ataupun sekolah ataupun hal lainnya, bisa jadi mereka tuh pergi ke YouTube tuh mencari hiburan, salah satunya apa? Mencari tutorial. Kemudian yang keduanya yang mungkin bisa jadi pilihan kalian yaitu apa? Channel hiburan, channel game. Itu sebenarnya berhubungan, tapi intinya yang namanya hiburan dan game itu adalah kegiatan yang memang orang-orang tuh ya ketika mungkin kalian sudah bosan dengan kegiatan sehari-hari, akhirnya apa? Kalian tuh pasti pergi ke YouTube ataupun aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok ataupun hal lainnya yang memang itu bisa membuat terhibur karena memang sudah bosan dengan kegiatan sehari-harinya. Jadi usahakan ketika kalian tuh membuat channel, usahakan tuh ada manfaatnya yang bisa kalian berikan kepada penonton. Contohnya mungkin seperti channel tutorial, kemudian channel apalagi channel hiburan tuh bentuknya bebas, mau hiburan apapun, yang penting itu menghibur penonton, yang membuat penonton tuh betah, yang terus menonton berlama-lama di channel kalian. Kemudian yang ketiganya mungkin yang rekomendasi dari saya mudah ya, yaitu apa? Kalian tuh buat channel gaming. Buat kalian para gaming ya di sana mungkin yang sudah pro ataupun yang sudah jago, usahakan dalam membuat gaming juga usahakan kalian tuh membuat tutorial. Karena yang namanya tutorial seperti yang tadi saya jelaskan itu pasti banyak orang yang nyari. Contohnya mungkin saya juga bisa buat contoh cara menjadi seorang YouTuber ataupun cara membuat channel gaming ataupun cara membuat apa. Intinya kalau kalian membuat channel ada kemanfaatan, ada keuntungan yang bisa diambil oleh orang-orang seperti penonton ataupun audien di channel kalian masing-masing. Jadi intinya apapun itu topik kalian, intinya ada sesuatu yang mungkin bisa didapatkan ketika orang tuh nonton video kalian. Mungkin 3 rekomendasi ini paling tinggi, paling banyak dicari di channel-channel ataupun di YouTube itu sendiri. Ya mungkin bisa jadi kalau kalian mau buat channel seperti anak-anak ataupun review mainan ataupun unboxing itu silahkan. Tapi intinya channel tutorial, hiburan dan game ini paling banyak diminati di YouTube. Itu mungkin 3 rekomendasi yang buat kalian yang masih bingung menentukan topik yang akan kalian bahas di channel kalian masing-masing ya. Hal kedua yang mungkin bisa jadi kendala para YouTuber pemula itu apa? Cara membuat video yang itu ketika diupload tuh banyak yang nonton. Ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin harus kalian perhatikan. Salah satunya mungkin kalian tuh men-setting channel kalian dengan menggunakan SEO yang ketika orang nyari muncullah thumbnail video yang kalian buat. Jadi usahakan kalau kalian mau buat video yang banyak ditonton tuh yaitu apa? Pertama mungkin setting channel dengan SEO. Kemudian apa? Menggunakan editing yang bagus ataupun pencahayaan, suara sampai efek-efek yang dalam video tersebut tuh orang tuh betah menonton video tersebut. Jadi intinya kalau kalian mau buat video yang bagus ya memang sih butuh beberapa peralatan memang canggih, tapi usahakan untuk para YouTuber pemula yang menggunakan HP ya minimal kan tuh menggunakan aplikasi seperti InShot ataupun KineMaster, Filmora ataupun hal-hal yang memang bisa kalian gunakan itu menggunakan handphone. Jadi tidak usah ribet-ribet menggunakan laptop yang memang itu butuh belajar lagi kalian menggunakan laptop. Tapi buat kalian yang sudah bisa itu nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau kalian membuat video yang mungkin ingin banyak ditonton oleh di YouTube itu usahakan
kalian tuh menggunakan langsung ke intinya. Jangan kalian tuh bertele-tele ataupun ketika awal video kalian langsung membuat suruh subscribe, itu sebenarnya salah. Tapi usahakan ketika kalian membuat video yang mungkin bisa jadi itu akan ditonton sampai selesai, usahakan seperti tadi saya. Usahakan ketika kalian awal itu langsung ke intinya apa yang akan kalian bahas di dalam video tersebut. Contohnya seperti yang tadi saya buat ya, itu intro. Jadi intro itu sangat penting. 30 detik pertama itu akan menentukan orang tuh nonton sampai selesai ataupun tidak. Jadi usahakan kalian tuh gunakan 30 detik pertama tuh sebagus mungkin kalian tuh buat video. Contohnya mungkin di channel gaming ataupun channel masak, itu buatlah highlight yang memang tuh paling penting, yang paling seru, yang mungkin bisa kalian tampilkan, kalian cut, kalian potong, kalian tempelkan di awal video. Itu sudah saya buatkan. Ini contohnya mungkin thumbnailnya, itu bisa kalian lihat cara membuat video yang editing yang mungkin bisa jadi itu banyak ditonton oleh orang-orang ya. Hal ketiga yang mungkin masih jadi kendala para YouTuber pemula itu apa? Bagaimana sih caranya mungkin setelah video kita tuh banyak ditonton, kemudian sistem rekomendasi YouTube tuh seperti apa? Bagaimana cara agar video kita yang kita upload ke YouTube tuh direkomendasikan oleh YouTube ke banyak orang? Jadi sistem rekomendasi ini apa? Ketika mungkin kalian tuh menggunakan jam terbaik kalian ketika mau upload video, itu usahakan kalian cek jam berapa sih orang tuh banyak nonton di channel kalian. Ketika mungkin contohnya seperti saya jam 8 malam, ketika saya upload video di jam tersebut, itu sistem YouTube tuh akan merekomendasikan ke 100 orang. Ketika 100 orang tuh minimal kalian tuh harus di atas 50% orang yang nonton. Contohnya nih, video saya ketika saya upload jam 8 malam, sistem rekomendasi itu tuh merekomendasikan ke 100 orang. Ketika orang yang nonton tuh lebih dari 70 orang, saya yakin itu akan direkomendasikan naik ke 200 orang, ke 300, ke 1000, bahkan sampai ke 1.000.000 orang. Jadi sistem rekomendasi YouTube itu seperti itu. Jadi usahakan ya kalian tuh menggunakan 30 detik pertama tuh inti video tuh kalian bahas di sana. Jadi intinya kalau mau video kalian tuh direkomendasikan ke banyak orang, buatlah video yang banyak manfaatnya, banyak keuntungannya, banyak hiburannya, yang intinya tuh membuat penonton tuh betah menonton sampai lama. Dan hal yang paling inti yaitu apa? Retensi penonton kalian tuh harus tinggi. Coba deh cek di analisis channel kalian masing-masing. Saya yakin video yang paling banyak ditonton di channel kalian adalah retensi penontonnya tuh tinggi, di atas 2-3 menit. Itu saya yakin. Kenapa? Karena dengan retensi penonton yang tinggi, banyak komentar, banyak like, ataupun sampai bisa di-share oleh penonton kalian, saya yakin video itu akan direkomendasikan lebih ke banyak orang. Contohnya mungkin seperti di short, ketika saat itu ramai, pasti akan terus. Jadi istilahnya, kalau kalian mau sistem ini bekerja ke channel kalian buatlah 30 detik pertama itu seperti goal yang mungkin bisa kalian gunakan, yang itu inti video yang akan kalian bahas di menit selanjutnya. Diusahakan buatlah video yang menarik, yang itu membuat orang tuh betah di channel kalian masing-masing. Maka sistem rekomendasi itu tuh akan bekerja di channel kalian masing-masing ya. Nah, untuk mengecek nih channel kalian tuh berkembang atau tidak, silahkan kalian pergi ke YouTube studio kalian masing-masing, kemudian kalian cek nih. Dari pertama kalian buat channel sampai sekarang tuh coba cek view kalian tuh nambah alami nggak? Subscriber kalian tuh nambah alami nggak? Banyak nggak komentar-komentar yang masuk ke channel kalian? Contohnya, contoh kasus ya. Di sini kita bisa lihat di analisis channel kita masing-masing. Bisa kalian lihat di sini alhamdulillah sudah tembus 380.000 lebih sejak 28 terakhir ya, 28 hari terakhir untuk channel saya. Kemudian bisa kalian lihat untuk subscribernya. Jadi usahakan di channel kalian tuh tandanya arah panahnya tuh ke atas seperti yang ini ya, tanda arah panah ke atas. Untuk waktu tontonnya juga arahnya ke atas, subscriber juga arahnya ke atas. Kemudian untuk video-video seperti penayang ataupun apapun itu, intinya kalau mau ngecek itu coba cek channel kalian tuh panahnya ke atas, checklist ataupun hanya turun ke bawah. Jadi usahakan minimal kalau mau channel kalian tuh benar-benar berkembang dengan baik walaupun pelan-pelan, usahakan panahnya itu checklist ya. Kalaupun memang tidak bisa seperti saya ini kan panahnya ke atas, berarti setiap harinya video saya tuh ada yang nonton, subscriber juga saya bertambah, dan komentar yang masuk, like yang masuk juga tinggi. Jadi contohnya mungkin di channel konten saya tuh ada satu video yang mungkin kemarin saya tuh kenapa nggak upload 2 hari, karena memang channel ini cukup bagus, video ini cukup bagus tentang kesalahan YouTuber pemula. Bisa kalian lihat di sini ada
2 hari 20 jam pertama itu nomor 1 ya, paling banyak ditonton untuk 28 hari terakhir, sampai 1000 view. Bisa kalian lihat, saya bilang tadi ya, kalau retensi penonton kalian tuh minimal sampai checklist, saya yakin ketika rasio klik tayang juga kalian tinggi, saya yakin juga video kalian tuh akan direkomendasikan ke banyak orang, dan itulah salah satu channel yang memang bisa berkembang ya. Jadi usahakan kalian tuh cek banyak nggak komentar yang masuk, banyak nggak view yang alami. Jadi intinya kalau mau tahu channel kalian tuh berkembang, intinya kalian tuh mendapatkan view yang alami tanpa mungkin menggunakan jasa-jasa seperti Subasub ataupun aplikasi ataupun sampai pakai Google Ads. Jadi intinya contohnya di sini ada penayangan yang memang turun ya, karena memang mungkin sudah 1000 dan mungkin sudah rekomendasi YouTube tuh mungkin agak turun. Di sini bisa kalian lihat juga bagaimana penonton menemukan video ini. Kebanyakan adalah sistem rekomendasi. Kenapa tinggi? Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau retensi penontonnya itu tinggi, pasti video tersebut tuh akan direkomendasikan. Dan usahakan intinya ketika fitur jelajahnya tuh tinggi, rekomendasinya tinggi, rasio klik tayang juga tinggi. Jadi rasio klik tayang tuh ketika orang tuh lihat thumbnail muncul itu banyak yang klik, itu adalah retensi penonton kalian masing-masing. Jadi usahakan minimalnya kalian tuh dapat checklist seperti rata-rata durasi tonton, jangan sampai turun panahnya ke bawah. Jadi intinya kalau kalian mau ngecek ya seperti itu, cek ke di analisis channel kalian masing-masing, channel kalian tuh perkembangannya panah ke atas, checklist, atau panahnya ke bawah. Minimalnya kalau kalian mau standar yaitu tandanya checklist ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin itulah sedikit pembahasan yang mungkin saya bisa berikan jawaban yang sebisa saya sesuai dengan pengalaman saya pribadi terkait kendala-kendala yang mungkin masih sering dialami oleh para YouTuber pemula. Dan mungkin saya tuh akan sedikit menyimpulkan kepada kalian semua terkait tips buat kalian para pemula itu apa. Kalian tuh harus menentukan topik ataupun ide yang akan kalian bahas itu apa, yang paling banyak diminati orang-orang, yang banyak dicari oleh orang-orang di YouTube ataupun di penelusuran Google itu apa. Cari topik seperti tutorial, hiburan ataupun game ataupun hal-hal yang membuat orang tuh nonton videonya dari awal sampai selesai. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua yaitu apa? Produksi banyak video ataupun buat video banyak-banyak di awal kalian tuh buat channel. Kenapa? Sistem rekomendasinya akan bekerja kalau video kalian tuh minimal di atas sampai mungkin 50 video. Jadi kalau video kalian tuh sedikit, biasanya rekomendasi YouTube tuh tidak akan berjalan dengan baik. Jadi usahakan banyak-banyak upload video yang memang tidak harus panjang-panjang, tapi rajinlah upload di awal kalian tuh buat channel YouTube. Itu yang keduanya, rajin dan produksi banyak video. Yang ketiganya itu apa? Kalian tuh jangan sampai keluar jalur dari channel kalian masing-masing. Contohnya sudah buat channel gaming, sudah buat channel gaming tapi nggak ramai, pindah ke channel masak. Channel masak 2 bulan nggak ramai, pindah ke channel mungkin seperti tutorial. Tutorial juga nggak ramai, kalian juga malah pergi ke channel yang mungkin itu banyak ditonton oleh orang tuh. Jangan. Jadi usahakan kalian tuh fokus saja di topik yang mungkin bisa kalian kuasai itu dengan baik. Itu yang ketiganya, usahakan jangan keluar jalur. Yang keempatnya itu apa? Kalian tuh harus apa? Harus tekuni, pelajari hal-hal yang mungkin bisa kalian pelajari di analisis channel kalian masing-masing. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengecek analisis channel kalian masing-masing, karena yang tahu itu kalian. Yang masuk ke subscriber ataupun viewer itu yang tahu tuh kalian. Coba cek viewer kalian tuh sukanya konten apa, nonton videonya jam berapa, judul apa sih yang paling banyak dicari di channel kalian masing-masing. Itu ada, sudah saya contohkan seperti ini. Silahkan kalian cek itu seperti apa analisis channel kalian masing-masing. Dan mungkin yang terakhirnya itu apa? Kalian tuh harus apa? Menjadi penonton yang baik dan praktekkan semua apa yang kalian ketahui. Jangan sampai kalian tuh cuma nonton tapi nggak nyatet dan nggak praktekkan. Jadi usahakan kalian tuh harus menjadi penonton yang baik itu seperti ini. Jadi kalian tuh bawa catatan seperti ini, bawa pensil juga ataupun balpen. Kalian catat hal-hal apa sih yang bisa kalian pelajari dari tontonan yang kalian tonton. Mungkin contohnya seperti channel saya tentang tutorial YouTuber pemula. Kalau kalian bingung kan, kalau kalian nonton sekali itu gak akan nempel langsung ke otak kalian dan kalian akan selewat. Jadi misalnya masuk telinga kanan, keluar juga telinga kiri. Jadi usahakan kalau kalian tuh benar-benar serius, usahakan kalian bawa peralatan seperti minimal buku dan catatan seperti pensil. Kemudian
Yang kemudian kalau kalian sudah tahu itu bisa membuat channel kalian itu berkembang, usahakan kalian itu praktekkan semua apa yang kalian ketahui. Jangan cuma dipegang di otak saja, jadi praktekkan. Oke? Mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan terkait hal-hal ataupun kendala-kendala bagi para YouTuber pemula. Semoga menjawab dan bisa bermanfaat buat kalian para YouTuber pemula. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Egy Ardiansyah, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.